Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah masuk ke kebebasan lintasan. Dan eh, prosedur belajarnya juga tetap sama ya, kayak kemarin kita akan bahas dulu materinya, baru dilanjutkan dengan latihan soalnya ya. Tapi kita selesaikan satu persatu mulai dari pertemuan yang ke-11 ini ya, materi kebebasan lintasan. Oke, kita mulai masuk ke yang kebebasan lintasan. Nah, di kebebasan lintasan, kita nantinya akan belajar terkait apakah medan vektor itu konservatif atau tidak. Nah, dikatakan konservatif ketika F itu sama dengan grad F ini. Nah, kalau misalkan kita punya fx, y atau fx, y, z, syarat dia konservatif atau tidak itu adalah kita menurunkan P terhadap Y itu harus sama dengan Q terhadap X. Teman-teman harus ingat ya bahwa F itu komponennya ada PI plus QJ dan kalau misalkan 3 dimensi tambah RK. Nah, di sini syarat yang kalau dia hanya 2 variabel itu seperti ini. Tapi kalau dia 3 variabel berarti harus terpenuhi ketiga-tiga ini ya. Nah, P diturunkan terhadap Y harus sama dengan Q diturunkan terhadap X. Q diturunkan terhadap Z sama dengan R diturunkan terhadap Y. Begitupun juga P diturunkan terhadap Z sama dengan R diturunkan terhadap X gitu. Nah, kemudian nanti untuk kadang-kala kita diminta untuk menentukan si fx, y, z-nya. Nah, ketika kita ingin menentukan fx, y, z, yang harus diingat bahwa grad fx, y, z itu sama dengan do f per do x i tambah do f per do yj tambah do f per do zk. Nah, caranya adalah setelah kita memahami bahwa grad f itu komponennya seperti ini, kita mulai dengan mengintegralkan terhadap dx. Jadi komponen yang diturunkan terhadap x ini harus kita integralkan dulu terhadap dx. Biasanya kita itu diberikan f ini teman-teman. Nah, dari f ini kita diminta untuk menentukan si f. Karena kan kalau diketahui f berarti kita hanya punya grad f kan. Sementara yang diminta di sini adalah si f-nya itu sendiri berapa gitu. Sehingga kita lakukan cara yang pertama integralkan terhadap dx. Ketika diintegralkan terhadap dx, kita coba turunkan terhadap dy. Setelah diturunkan terhadap dy, kita integralkan terhadap dy, lalu turunkan terhadap dz, kita integralkan terakhir terhadap dz. Jadi memang prosedurnya bolak-balik lah antara integral dengan turunan untuk mendapatkan komponen-komponen dari si f itu sendiri. Nah, nanti supaya mungkin sekarang masih kurang terbayang ya, nanti akan kita bahas prosedurnya satu persatu pada contoh soal. Kemudian berikutnya ada integral garis medan vektor konservatif. Nah, kalau kita mencari integral garis di sini, karena biasanya yang diketahui itu adalah si F ya, si medan vektornya, itu kan sama dengan si grad F ya. Kalau gitu, ketika kita integralkan, dia akan menjadi F itu sendiri, langsung dimasukkan si batasnya, batas atas dikurang dengan batas bawah. Nah, kadangkala si kita perlu menentukan si fx, y, z-nya itu ya untuk ini teman-teman, untuk si integral garis seperti itu. Nah, jadi ini 3 hal yang teman-teman harus pahami terkait medan vektor konservatif, bagaimana cara menentukan si fx, y, z, dan juga cara menyelesaikan integral garis medan vektor konservatif. Nah, kira-kira ada yang mau teman-teman tanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke soal? Cukup ya? Oke. Karena cukup, akan kita lanjutkan dengan soal yang pertama. Kalau mau ada yang ditanyakan atau mau koreksi juga nggak apa-apa ya. Langsung on mic aja. Oke, soal pertama di sini diketahui medan vektor fx, y
sama dengan X kuadrat I ditambah dengan Y kuadrat J. Nah, kita diminta untuk menentukan F sehingga grad F itu sama dengan F. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan integral garis dari F. Gitu. Sepanjang kurva C yang terbentuk bentuknya itu adalah parabola dari A sama dengan min 1,2. Ya teman-teman. Ke B 2,8. Jadi sekarang kita langsung sekaligus ya, semua hal ini bisa masuk ke dalam satu contoh soal ini saja. Kita udah punya medan vektornya siapa, kita diminta untuk menentukan F, dan kita juga diminta untuk menentukan si integral garis. Nah, di sini memang secara eksplisit sepertinya kita hanya perlu menentukan F, kemudian kita perlu menghitung integral garisnya. Tapi teman-teman, meskipun tidak disebutkan bahwa di sini diminta untuk cek apakah medan vektor tersebut konservatif atau tidak, teman-teman harus melakukannya. Karena kita hanya bisa melakukan integral garis seperti ini itu hanya ketika medan vektor tersebut konservatif. Oke? Kalau yang sebelumnya itu hanya integral garis biasa, medan vektornya terserah mau konservatif, mau enggak, dia enggak peduli. Tapi kalau kita mau menggunakan rumus seperti ini, tentu kita harus memastikan bahwa medan vektor yang kita miliki itu sudah konservatif. Jadi yang pertama tahapannya adalah kita cek dulu nih, apakah si F konservatif gitu ya. F konservatif. Nah, cara ngeceknya ingat ya, seperti sebelumnya, ini hanya karena ada dua peubah saja, berarti kita hanya perlu ngecek do P per do Y-nya sama dengan do Q per do X. Benar nggak? Kita cek dulu ya. Nah, ini ya. Do P per do Y, do Q per do X. Do P per do Y, do Q per do X. Oke. P yang ini, Q yang ini. Sekarang kita turunkan. Si do X kuadrat terhadap do Y. Kemudian si do Y kuadrat terhadap do X. Dengan demikian, karena di sini X kuadrat diturunkan terhadap Y, kan kita nggak punya Y ya. Ini sama kayak konstanta kan, berarti dia 0. Ini juga begitu. Karena dia Y kuadrat diturunkan terhadap X, karena kita nggak punya peubah X, maka Y kuadrat dianggap konstanta. Jadi ketika diturunkan dia 0. Nah, karena dia sama kedua ruasnya, bisa kita nyatakan bahwa F konservatif. Kesimpulannya itu ya. F konservatif. Nah, kemudian kita baru lanjut ke menentukan F yang dimaksud. Nah, konservatif itu sama aja kayak F sama dengan grad F kan tadi, karena kita punya F-nya itu adalah X kuadrat I tambah Y kuadrat J itu akan sama si grad F itu sendiri. Nah, kita tahu kan bahwa grad F itu terdiri atas si do F per do XI tambah do F per do YJ kan. Nah, berarti do F per do X kita itu adalah si X kuadrat. Dan do F per do Y kita itu adalah Y kuadrat. Oke, teman-teman ya. Oke. Kemudian mungkin kita perlu definisikan dulu di sini do F per do X, atau bisa kita sebut bahwa turunan parsial X gitu ya. Itu sama dengan X kuadrat. Kemudian do F per do Y kita. Ini udah di record belum? Lupa ngasih tahu tadi? Udah Kak, udah di record. Oke, sip. Do F per do Y sama dengan FY itu sama dengan Y kuadrat. Nah, tadi seperti step yang sebelumnya, kita perlu integralkan dulu ya. Integralkan, integralkan terhadap dx tadi kan. Sekarang kita integralkan terhadap x. Jadi kita integralkannya itu si fx-nya aja teman-teman. Jadi si fx-nya aja tuh yang kita bawa dulu. Mungkin di sini kali ya. Integral fx terhadap dx gitu ya. Integral x kuadrat terhadap dx. Maka kan sama dengan x pangkat 3 per 3. Ditambah, ingat,
karena dia nggak, batasnya nggak kita definisikan, nggak tahu berapa, berarti ditambah sesuatu kan. Biasanya kan kalau X kuadrat, bukan. Kalau kita mengintegralkan sesuatu, nanti kan plusnya biasanya plus C kan. Nah, ingat kalau misalkan di sini kita itu ada beberapa fungsi gitu ya. Sehingga atau bisa katakan fx tambah si fy kan secara tidak langsung, dan ketika nanti kita, karena ini grad, kalau dijadikan ke f itu biasanya nanti akan terdiri atas si function dari x i ditambah dengan function dari yj gitu. Dengan demikian, ketika kita integralkan terhadap dx, kita harus menambahkan plus gy di sini teman-teman. Nah, kira-kira paham dulu nggak ini? Dapat nggak sih alur logikanya? Jauh ini masih aman sih, Kak. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, karena kita tadi udah punya, kan kalau kita mengintegralkan fx, kita bisa dapat nih x pangkat 3 per 3 plus gy. Nah, sekarang kita turunkan dulu terhadap y. Jadi kita turunkan dulu terhadap y. Ini berarti do harusnya. Do dari x pangkat 3 per 3 tambah gy. Diturunkan terhadap y gitu. Kita turunkan, akan memperoleh hasil x pangkat 3 per 3 diturunkan terhadap y, dianggap konstanta 0 ya. Nah, adanya g aksen y. Ya, g aksen y. Dan ingat ya, do f per do y itu kan turunan terhadap y ya. G aksen y kan kita bisa nyatakan sebagai turunan juga. Berarti kita bisa dapat nih, kalau g aksen y itu adalah si eh, FY-nya kan. Ini hanya perbedaan simbol aja ya, tapi kan kita bisa menangkap bahwa G aksen Y itu sama dengan FY. Itu yaitu Y kuadrat. Nah, kalau gitu, kita dapat G aksen Y. Sekarang kita perlu GY kan untuk melengkapkan persamaan di sini. Makanya kita harus mengintegralkan terhadap si Y itu sendiri lagi. Muter-muter memang teman-teman. Integral dari G aksen Y dy, berarti integral dari y kuadrat dy akan sama dengan y pangkat 3 per 3 ditambah. Nah, ini kan karena udah nggak ada sesuatu lagi, nggak ada fungsi lagi kan setelahnya. Kalau misalkan di sini ada z, berarti baru teman-teman tambah dengan uh, iz misalkan, atau apa function z lah. Tapi kan di sini nggak ada lagi kan, cuma sampai j doang kan. Nah, berarti ini konstanta udah nih. Nah, sekarang kita ganti nih. X pangkat 3, nih kita ganti ke sini. X pangkat 3 per 3 ditambah Y pangkat 3 per 3 plus C. Nah, inilah si Fx, Y kita. Jadi si Fx, Y itu adalah X pangkat 3 per 3 ditambah Y pangkat 3 per 3 ditambah C. Aman ya? Sampai sini ya? Oke. Sekarang kita diminta untuk menentukan integral garis dari medan vektor yang konservatif ini. Nah, kita akan menentukan integralnya. Nah, ini apa tadi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang C itu adalah integral garis. Integral garis. Atau bisa kita katakan f dot dr. Nah, kalau kita mengintegralkan medan vektor yang konservatif, itu kan sama kayak kita mengintegralkan si grad f kita kan. Nah, bahkan si grad f ini udah dikasih tahu bahwa dia adalah fb kurang fa. Sekarang tugas kita adalah kita harus punya F-nya. Siapa F-nya? Nah, kita udah dapet nih dari step sebelumnya. F kita adalah X pangkat 3 per 3 plus Y pangkat 3 per 3 plus C. Nah, sekarang kita harus mensubstitusikan titik B dan juga A. Karena di sini kita punyanya X, Y, berarti titik A itu juga X, Y. B juga demikian X, Y. Dan pada soal ini sudah didefinisikan A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, A-nya itu adalah min 1,2, B-nya adalah 2,1 ya. Oke, 2,1. 2, berapa nih? 2,8.
Min 1,2, 2,8. Dah. Nah, sekarang tinggal kita ganti aja kan. Jadinya F min 1,2, salah. Harusnya 2,8 dulu ya. Karena yang paling di sebelah kanan tuh 2,8 kan. Pokoknya intinya teman-teman meskipun ini udah didefinisikan A dan B, kalau misalkan teman-teman kalau misalkan nggak didefinisikan ataupun didefinisikan sekalipun, teman-teman harus lihat pertimbangkan mana yang lebih besar. Nah, di sini kan yang lebih besar atau yang di sebelah kanan itu kan 2,8 ya. Berarti 2,8 dulu baru dikurang dengan yang min 1,2. Nah, gitu. Masukkan ke persamaannya. 2 pangkat 3, apa tadi ya? X pangkat 3 dulu ya. 2 pangkat 3 per 3, kemudian ditambah dengan 8 pangkat 3 per 3, ditambah C, dikurang dengan min 1 pangkat 3 per 3, ditambah dengan 2 pangkat 3 per 3, ditambah C. Kita sederhanakan, 8 per 3 ditambah 8 pangkat 3 per 3 ditambah C. Ini langsung kita kurang aja. Min 1 pangkat 3 kan min ya, berarti plus 1/3 dikurang 8/3 dikurang C. Ini kan bisa saling menghabiskan. Yang ini juga. Nah, tersisa 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 kurang ditambah 1/3. 8 pangkat 3 itu 5/2 ditambah 1/3 berarti 5/3. Nah, kira-kira nih dari teman-teman sendiri ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk soal ini? Cukup simpel ya, tapi intinya supaya memudahkan pekerjaan, cek dulu nih si F itu konservatif atau enggak. Kadang-kadang memang nggak didefinisikan secara eksplisit sih teman-teman bahwa kita diminta untuk ngecek dia konservatif atau enggak. Karena kalau teman-teman tidak melewati ini, perlu dipertanyakan tetap valid enggak si integral garis yang sedemikian rupa ini. Kan kita nggak perlu, jadinya kita nggak perlu integral-integral yang rumit kan, tinggal ganti aja. Paling ya di sinilah rumitnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke yang berikutnya? Enggak, Kak. Masih aman. Oke, sip. Oke ya. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya. Itu adalah teorema Green. Nah, pada teorema Green, kalau tadi kan medan vektor yang konservatif ya. Sekarang kita akan berbicara terkait medan vektor yang non-konservatif dengan batasannya itu biasanya kurva tertutup gitu ya. Nah, sekarang di teorema Green ya, untuk medan vektor non-konservatif, teorema Green ini kita gunakan ketika kita ingin melakukan integral garis terhadap medan vektor yang non-konservatif. Nah, caranya adalah dengan integral dari PDX plus QDY akan menjadi integral lipat 2 dari do Q per do X kurang do P per do Y dA. Nah, dan biasanya juga kadang kita diminta untuk melakukan mencari luas permukaan dari batasan yang tertentu gitu ya, batasan tertentu. Dan ini juga merupakan medan vektor yang non konservatif. Dengan demikian, cara mencari si luas permukaannya itu adalah 1/2 integral garis dari min y dx plus x dy. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi hanya ini saja yang perlu diingat di teorema Green ya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya juga bahwa pada penelitian ini, pada Kaltik ini, sesi UAS kita itu nggak terlalu banyak banget sebenarnya menghafal ataupun juga mengingat rumus. Cuman ya ada bervariasi model soal lah yang teman-teman perlu banyak latihan supaya ingat gitu. Nah, di materi yang 12 ini cukup ini saja ya teman-teman yang perlu kita perhatikan rumusnya. Yang penting teman-teman tahu kalau dia medan vektor non konservatif berarti teman-teman pakainya teorema Green. Di mana teorema Green itu seperti ini dan untuk mencari luas permukaannya itu adalah seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke eh, soalnya. Nah, mungkin lebih enak di sini aja. Nah, nomor 2 ya. Oke. Kita diminta untuk menghitung integral.
garis dari 3x kuadrat plus 2y dy dikurang dx nih. Dx dikurang dengan x plus 3 cos y dy. Nah, di sini kan tadi kita berbicara terkait eh, medan vektor yang non-konservatif gitu ya. Apakah perlu dilakukan pengecekan medan vektornya konservatif atau tidak? Sebenarnya kalau di yang medan apa ya? Kalau misalkan eh, medan vektor non konservatif, tadi kan udah jelas ya kalau misalkan rumusnya itu adalah mana tadi yang dia? Nah ini integral oh, oh. Integral dari apa sih tadi? Doki per do x ya. Doki per do x kurang do p per do y. Kemudian dA. Ya. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau misalkan nih teman-teman diminta untuk melakukan perhitungan integral garis, terus teman-teman langsung masukkan ke yang rumus ini misalkan. Kayaknya gampang pakai rumus ini deh. Nah, dari sini biasanya langsung ketahuan teman-teman. Ketika teman-teman melakukan pengisian, penggantian doki per do x, misalkan nih, ini kita langsung ganti aja ya. Ini P kita, ini Q kita kan. Nah, kita perlu menurunkan yang Q X plus 3 cos Y terhadap do X. Kemudian P itu 3X kuadrat plus Y. 3X kuadrat plus Y plus 2Y ya, maaf. Plus 2Y per do Y. Nah, terhadap DA. Nah, coba kita turunkan dulu. Turunkan dulu terhadap X, 1 dikurang dengan 1 ya. Bentar, kebalik nggak nih? Doki terhadap do X. Doki terhadap do X. Iya, 1. 3 cos Y. 3, 1 ya. X plus 3 cos Y. Kalau 3 cos Y, berarti kan itu nggak ada variabel yang kita ini kan ya. Berarti kita lanjut. 3X kuadrat plus 2Y turunkan. Berarti ini jadinya min 2 kan. Ya kan, 3X kuadrat diturunkan terhadap Y, dia konstanta 0. 2Y diturunkan terhadap Y, jadinya 2. 1 min 2 DA. Ya kan. Nah, ini kan beda ya. Do Q per do X-nya 1. Do P per do Y-nya 2. Berarti kan dia nggak sama kan. Nah, ini udah kelihatan jelas nih. Udah kelihatan jelas bahwa dia bukan merupakan medan vektor yang non dia bukan merupakan medan vektor yang konservatif, tapi merupakan medan vektor non konservatif gitu teman-teman. Kalau yang soal sebelumnya itu kan nggak ada yang menurunkan secara jelas gitu ya, nggak ada yang menurunkan do P per do Y dan juga do Q per do X, sehingga perlu nih pengecekan seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman langsung pakai rumus yang kayak gini itu nggak perlu untuk ngecek seperti itu, karena kalau nanti dia jadi 0, ya udah jelas itu berarti medan vektor yang konservatif. Paham ya sampai sini ya maksudnya ya. Jadi kalau misalkan dia 0 hasil ininya, itu berarti dia medan vektor non konservatif nih. Kalau ini hasilnya 0, medan vektor non konservatif. Nah, kalau di sini kan ini jadinya integral lipat 2 min 1 dA ya. Nah, aman berarti. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bentar, bentar. Oh, ini harusnya tandanya plus ya. Berarti minusnya kita bawa nih. Berarti kan ini harusnya plus minus ya, karena kalau di catatan dia harusnya plus penghubung antara P dan Q-nya. Berarti si minus ini adalah si milik Q. Berarti ini minus segini teman-teman. Berarti ada minus satunya, sehingga ini menjadi minus 3. Oke ya.
Jadi dia harus plus intinya. Jadi teman-teman harus ubah dulu ke plus, berarti negatifnya nanti dibawa oleh siki ini. Oke, sekarang integral dari min 3 dA atau sama dengan min 3 integral 1 dA. Nah, ini kan luas permukaan ya. Kita lihat batas-batasnya dan di sini batas-batasnya katanya itu adalah jajar genjang. Titiknya ada 0,0, 2,0, 3,1, 1,1. Nah, coba kita gambarkan dulu ya. Kira-kira seperti apa ya jajar genjangnya? Tadi ada 0,0 di sini. 2,0 berarti di sini. Kemudian 3,1. 3,1 di sini. Kemudian ada 1,1 di sini. Nah, inilah si jajar genjang yang dimaksud. Nah, karena dia luas permukaan, kita nggak usah perlu mencari batas atau dikonvert dulu nih jadi dy dx atau dx dy, nggak perlu. Karena kan dia integral 1 dA ya, itu jelas luas permukaan dari batas yang kita miliki. Nah, kita tinggal kali aja min 3 ini dengan luas jajar genjang gitu. Jajar genjang kan luasnya adalah alas kali tinggi kan. Alas kali tinggi. Nah, sekarang alas kita berapa ini? 2 ya. Tinggi kita berapa? Ini kan sisi miring ya, berarti kita harus, nah, cari tingginya. Min 3, 2-nya aku masukkan ke sini. Nah, sisa kita cari tinggi. Tingginya itu adalah akar dari si, nah, ini kan 3, berarti ini kan 1 ya. Ini tadi, tingginya bisa kita langsung ketahui. Langsung ya, karena dia di sini di koordinat kartesius, nggak perlu kita cari pakai Pitagoras. Kita bisa langsung dapat kalau tingginya ini adalah 1. Berarti min 3, tingginya langsung 1. Alasnya sama dengan 2. 2 kali 1, maka sama dengan min 3 kali 2 sama dengan min 6. Itulah hasil dari integral garis dari medan vektor yang non konservatif ini. Nah, kira-kira ada yang teman-teman tanyakan terlebih dahulu nggak? Kak, hasil integral garis itu aku lupa Kak, itu dia bisa negatif ya Kak? Atau gimana? Hasil dari integral. Yang ini kan dia dia tadi kalau nggak salah buat luas ada luas permukaan gitu ya Kak. Itu tuh bisa negatif atau enggak Kak? Oh, oke. Kalau yang luas sejar genjang kan dia nggak negatif ya. Oke. Ah, ah. Aman Kak? Aman, Aman. aman ya. Oke, sip. Jadi hanya luas luas jajar genjangnya aja. Kalau integralnya kan nggak ada batasan ya, dia bukan luas juga, tapi integral garis. Berarti itu arah vektornya itu. Ya kan di sini karena medan vektor ya, jadi nggak apa negatif. Karena dia vektor. Oke, sekarang kita coba soal yang berikutnya. Soal yang ketiga. Ya. Nah, ini diminta untuk mencari tentukan luas daerah katanya. Jadi kita diminta untuk mencari luas daerah. Luas daerah yang dibatasi persamaan vektor. Vektornya ada RT sama dengan cos pangkat 3 TI tambah sin pangkat 3 TJ dengan batasan itu T-nya antara 0 sampai 2 pi. Oke. Nah, di sini kan kita bisa tahu ya kalau RT itu kan XTI tambah YTJ, ya enggak? Secara umum kan RT itu adalah XTI tambah YTJ. Nah, berarti kita bisa dapat dong kalau XT kita tuh siapa? XT kita adalah si cos pangkat 3T. YT kita adalah sin pangkat 3T. Kemudian T kita udah dikasih tahu juga nih, besar sama 0, kecil sama dengan 2pi. Nah, sekarang kita itu diminta untuk mencari si, nah yang tadi, kita bisa menggunakan rumus yang ini tadi. Nanti ya. Minta mencari luas daerah, berarti kan itu A. AR lah berarti.
luas daerah dari si R ini yang dia merupakan integral-integral 1dA ya sebenarnya. Nah, tapi yang paling mudah itu adalah kalau ini kan sebenarnya kita bisa gambarkan aja ya eh, si X sama Y-nya di bidang X, Y untuk melihat sebenarnya daerahnya itu seperti apa dan baru kita hitung luas daerahnya. Tapi kan ribet ya. Makanya diperkenalkanlah metode ini teman-teman. Nah, kita pakai integral aja, nggak perlu menggambar-gambar. Nah, integral 1dA itu bisa kita konversi menjadi setengah. Kemudian apa nih? Integral garis min y dx. Integral garis min y dx. Min y dx tambah 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 x dy. Dah. Nah, sekarang karena kita itu pakainya yang diketahui T ya, kita kan ini semuanya berbasis T ya. Berarti kita ganti aja jadi T, itu nggak apa-apa. Jadi semuanya kita ganti jadi T gitu. Nah, kalau gitu berarti 1/2 batasnya jadi T itu sendiri. Kemudian min Y kita ganti jadi min sin pangkat 3T ya. Tapi DX kita belum punya nih. Nah, DX kita tinggal turunkan aja ini kan. Berarti 3 cos kuadrat T. Ini baru pangkatnya aja yang diturunkan. Sekarang cosnya diturunkan menjadi min sin ya. Turunan cos apa? Sin atau min sin? Lupa Bensin. lagi. Oke, min sin. Min sin T ya. DT. Berarti kalau DX kita gantinya jadi ini. 3 cos kuadrat T kali min sin T dt. Ditambah dengan apa? X-nya adalah cos pangkat 3T. Sekarang kita belum punya DY. DY-nya adalah 3 sin kuadrat T dikali cos T dt. 3 sin kuadrat T cos T dt. Nah, karena dt ada 2, ya udah kita satukan aja semuanya dulu biar lebih kelihatan jelas ya. Minus-minus ini bisa hilang ya. Jadinya nanti sinnya bisa digabung juga. Pangkat 4T, 3 cos kuadrat T, ditambah cos pangkat 3T, jadi cos pangkat 4T, 3 sin kuadrat T dt gitu. Kemudian kira-kira ada yang bisa ditarik keluar nggak ya? Nggak ada ya kayaknya. Cos T, 3 cos kuadrat T sin T ya. Kita cek dulu. Cos pangkat 3T, 3 cos kuadrat T sin T. Jadinya sin pangkat 4T. Tapi ini cukup panjang juga ya jadinya ya. Ini nggak ada yang salah kan ya? Min YDX. Min YDX. Harus, oke, aman lah. Oke, kalau ditarik, kalau kos yang ditarik, coba ya. Setengah, ini 0 sampai 2pi. Misalkan kita tarik cos aja, atau ya cos deh. Cos kuadrat T sama 3 kan bisa ditarik ya. Sisa di sini sin kuadrat T ditambah, nah ditambah, kenapa sin kuadrat T? Sin pangkat 4T ditambah cos kuadrat T sin kuadrat T dt ya. Nah, tapi kalau gini, hmm, ribet juga ya. Tetap harus disatukan deh. Atau pangkat, oke. Berarti ini kita kembalikan aja. Ini sama aja, nggak ada gunanya. Paling kalau angka 3-nya doang yang kita keluarin ya. Kalau angka 3-nya nggak ada guna.
3-nya dikeluarkan, ini 0,2pi sin pangkat 4T. Nah, coba kita lihat dulu ya, perubahan-perubahan bentuk, kira-kira ada yang bisa kita pakai nggak? Gimana nih? Nah, ini eh adanya cos pangkat 3 kurang lagi juga ya kan. Sin kuadrat. Oh, sin kuadrat bisa tuh. Setengah min setengah cos 2 alfa. Cos kuadrat juga bisa. Setengah tambah setengah cos 2 alfa. Coba ya kita convert dulu dia jadi itu. Kira-kira akan menyelesaikan permasalahan kita nggak? Soalnya kan kalau misalkan kita integralkan, misalkan sinnya deh, karena ini sin yang pangkatnya paling tinggi, jadinya integralnya misalkan sin pangkat 5T per 5 gitu kan. Nah, tapi kalau diturunkan, dia jadinya 5 sin pangkat 4T, ini masih per 5, turunan sin kan cos ya. Nah, kita punyanya cos kuadrat masalahnya. Nah, ini loh teman-teman maksudnya. Ya kan? Jadi, kita rubah dulu deh. Jadi, setengah, kalau sin tadi kurang apa tambah tadi? Kurang. Kurang setengah cos 2T gitu coba ya. Tapi kalau cos 2T, sin 4T, cos 2T, nggak tersolve juga ya permasalahan kita ya? Ya nggak teman-teman? Nanti diintegralkan jadi apa? Harusnya sih cos T yang kita punya ya? Oh, enggak juga nih. Hmm. Atau pakai UVDV. 3 cos kuadrat T. eh, Apa ini? Bentar ya. Cos kuadrat T min sin 3T 3 cos kuadrat T. Ya, 3 cos kuadrat T turun cos min sin. Udah benar ya kita menyederhanakannya. Tapi ada cos kuadrat nih. Bentar ya. Coba tiket dulu. Sin pangkatnya 4. Cosnya pangkatnya 2. Hmm. Tapi sin kuadrat. Bentar. Oh, semuanya aja kita ganti ya. Semuanya aja kan. Ini sin juga bisa kan kita ganti. Oh, bisa, bisa, bisa. Dikit panjang ya. Coba ke satu dulu. Sin ini kan kata dia tadi sin apa ya? Ini kan sama kayak sin kuadrat T dikuadratkan kan? Ini juga kan cos kuadrat T dikuadratkan, ya kan? Nah, sekarang cos kuadrat T-nya kita ganti semuanya. Nah, sinnya juga setengah kurang setengah. Cosnya setengah plus setengah. Nah, baru ketemu polanya. Sin yang minus kan, sin minus. Setengah min setengah cos 2T, tapi dikuadratkan kan. Nah, yang ini setengah tambah setengah, ya kan? Setengah tambah setengah. Kemudian cos lagi. Cosnya adalah setengah tambah setengah cos 2T kuadrat dikali dengan sinnya adalah setengah kurang setengah cos 2T. Nah, ini teman-teman harus pintar-pintar ya nyari ininya eh, penyederhanaannya gitu-gitu. Nah, sekarang coba kita sederhanakan ya. Setengah ini masih 3/2. Ini 0,2pi. Setengah dikuadratkan kan 1/4 ya. 1/4. Kalau dikuadratkan ini kan 1/4. 2 kali setengah, 1. 1 kali min, berarti min setengah cos 2T ditambah dengan 1/4 cos 2T kuadrat. Kuadrat 2T. Nah, ini kan lebih enak ya. Kita nanti meinikannya. Tapi dikali nih, setengah tambah setengah cos 2T. Ditambah dengan setengah berarti 1/4. Ditambah setengah cos 2T. Ditambah 1/4 cos
kuadrat 2T. Baru dikali dengan si setengah kurang setengah cos 2T dt. Nah, 3/2 ini 0,2pi. 1/4 kali 1/2 itu kan 1/8. 1/4 berarti tambah 1/8 cos 2T. Lalu ada min 1/4 cos 2T. Min 1/4 cos 2T kuadrat. Kemudian ditambah dengan 1/8 cos kuadrat 2T. Ditambah dengan 1/8 lagi. 1/8 cos pangkat 3. 3 2T. Nah, ditambah dengan ini juga 1/8. Ini mungkin di sini aja deh biar bisa ngecek ya. Dikurang 1/8 cos 2T. Kemudian ditambah 1/4 cos 2T di/4 cos kuadrat 2T ditambah 1/8 2T dikurang berapa tuh? Dikurang 1/8 cos pangkat 3 2T. Nah, hapus ya, ini hapus. Wah, kalau menghabiskan ini tinggal berapa tuh yang disederhanakan. Nah, dikit lagi. Ini dt-nya jangan lupa nanti kurang nilainya. Sekarang ini sama dengan 3 integral dari 0 sampai 2pi ya. 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi. 1/8. Nih, 8 dengan 1/8 jadinya 2/8 ya. 2/8. 2/8. Mana sih tadi? 2/8. Kemudian masih ada ini. Yang ini dengan ini. Min 2/4 cos kuadrat T ya. Min 2/4 cos kuadrat T. Min 2/4 cos kuadrat T. Sama plus 2/8. Cos berapa tuh? Lupa. 2/8 cos kuadrat 2T. Cos kuadrat T. 2T. Min 2/4. Ini plus 2/. Berarti jadi berapa tuh? 3/2pi ini dt. 2/8 ini min 1/4. Min 1/. Oke, gini aja deh, 2/4 aja. 2/4 cos kuadrat T. Ini jadinya 1/4 cos kuadrat 2T dt. Nah, itu 0,2pi 2/. Jadinya min 1/4 cos T. Nah, cos kuadrat lagi harus diubah lagi nih. Jadi min 1/4 ini kan tadi setengah ya. Kalau cos kuadrat 2T ya, ini ketinggalan. Nah, cos kuadrat 2T, cos kuadrat setengah tambah setengah, cos 2T. Setengah, cos 2 kali 2T. dt. 3/2, 0,2pi, 2 dikurang 1/2 tambah 1/2 4T dt. Nah, 3/2, 0,2pi, 2/4 aja ya. 8 kurang 1/8 cos 4. Oke, kita integralkan sekarang. 2/8-nya bisa kita coret jadi 8 aja. Berarti 3/2 di dalamnya ada 1 diintegralkan terhadap T 1/8T. Dengan cos 4T 1/8 biarin aja. Cos 4T kalau diintegralkan turunan sin kan sin 4T dan
Dia ada empatnya. Berarti per ya, ini kita turunkan. Sin 4T adalah 4T gitu. Di 4. Kalau per 4 habis. Oh, aman berarti. Hmm. Batasnya 2pi. 3/2 ini berarti 28 dikurang dengan 4 itu berapa? 32 sin 4 kali sin 4 kali 2pi kurang sin 0. Sin 0 berarti 4 kali 2pi. 4 kali 2pi, 2pi aja. 2pi berapa? 60 kurang 0, 0 juga ya. Berarti ini 0. 3/2 kali 2pi per 8. Ini berarti 3/pi. Nah, ini dia hasilnya luas per daerahnya itu panjang ya, teman-teman. Nah, jadi, tapi nggak apa-apa. Ini juga pelajar juga supaya teman-teman ingat kalau ada cos, ada sin. Ada yang mau tanyakan dulu terkait materi ini? Hal yang ini? Jauh ini tidak. Oke, baik. Kita langsung lanjutkan ya ke materi yang integral permukaan. Nah, kalau integral eh, nanti kita diminta untuk misalkan permukaannya itu bisa pakai Z sama Y. Atau permukaannya itu Y sama dengan Z. Atau si X. Permukaannya jadi kan gitu. Permukaannya apakah Z, apakah Y. Ketika udah yang awalnya kita integral biasa kan pakai fx, y, z. Sekarang kita seperti ini. Nanti yang jadi permukaan kita ubah yang diketahui. Misalkan di sini untuk berarti z, y. Yang y diganti dengan gx. Yang x diganti dengan kemudian dikalikan dari gx kuadrat tambah 1 karena dia permukaan z berarti karena dia permukaan y, y-nya karena permukaan x berarti gitu gitu. Nah, nanti lihat ya bagaimana maksud dari integral permukaan ini. Kemudian ada lagi parameter. Kalau parametrik permukaan, biasa kita punya fx, y, z. Nanti x itu bisa kita ketahui berapa u berapa v, y juga berapa u berapa v, z juga berapa u berapa v. Jadi lebih ke seperti ini kan kita turunkan dan kita harus turunkan juga terhadap v masing-masing komponen. Udah dapet, baru deh kita integralkan dari mengintegralkan mutlak RU kali RV tersebut gitu. Ingin mencari integral metrik sama. Kita harus tahu dulu RU, V-nya lewat proses seperti ini. Dan kita turunkan terhadap U terhadap V juga. Tapi di sini kita integralnya itu tidak hanya panjang RU kali RV, mutlak RU kali RV aja. Tapi dikalikan juga dengan si E. Nanti juga diketahui si Fx, Y, Z yang pastikan menjadi FRU, V. Nah, kira-kira ada yang mau teman-teman tanyakan terlebih dahulu terkait integral permukaan ini materinya? Ada 4 ya, integral permukaan, parametrik permukaan, luas permukaan parametrik, dan integral permukaan parametrik. Oke, kalau tidak ada kita seperti biasa akan langsung ke soal. Ya, berarti soal keempat lah. Ya. Soal keempat. Bentar, kita
mulai dulu dari integral, apa tadi katanya? Integral permukaan ya. Nah, biasanya karena sulit, kita bisa tuh pakai integral permukaan ini gitu. Contoh soalnya nih. Contoh soalnya gini ya. Integral dari YZ ds katanya. Dengan ini batasnya G. G itu adalah bidang X plus Y plus Z sama dengan 1 di oktan pertama. Nah, sekarang kita tinggal ganti aja. Misalkan teman-teman maunya di bidang apa? Kalau aku prefer Z-nya ya di permukaan Z-nya gitu. Jadi Z-nya yang kita bentuk jadi GX, Y. Dan di sini kan kita tahu ya bahwa X plus Y plus Z sama dengan 1. Nah, manfaatkan persamaan ini untuk membentuk Z sama dengan apa? Jadinya Z akan berubah dengan digantikan dengan 1 kurang X kurang Y. Nah, inilah permukaannya untuk permukaan bidang Z sama dengan 1 kurang X kurang Y. Kalau gitu kita mudah untuk menggambarkan kira-kira eh, batasannya nanti seperti apa. Nah, sekarang kita masukkan dulu ya ke eh, integralnya. Kalau misalkan kita punya integral f x, y, gx, y, d, a lah ya, ds boleh lah. Nah, itu akan menjadi integral dari eh, eh salah ya, rumusnya ini harusnya dalam bentuk Z dulu. Hmm. Nah, baru diganti akar dari GX kuadrat tambah GY kuadrat tambah 1 D apa tuh di akhir? DS saja dulu. Nah, gitu. Sekarang kita coba dulu ganti ya. Nah, fx, y, z kita itu adalah si YZ kan? Ini adalah fx, y, z kita. Nah, sekarang kita perlu si YZ. Sekarang kita perlu ganti jadi fx, y, gx, y berarti akan menjadi y kali 1 min x min y. Oke. Y atau mau disederhanakan langsung jadi ini juga boleh ya. Biar kita nggak dua kali nanti. Nah, oke. Sekarang akar dari gx. Gx berarti si fx ini diturunkan terhadap x gitu maksudnya ya. Eh do f per do x itu jadinya apa? Do f per do x jadinya min 1 kan? Eh, iya, min y ya. Gx 1 min x. Bentar. Kalau GX berarti GX-nya doang ya. Kenapa malah F ya? Kan ini udah jelas G. GX, Y kita kan adalah 1 min X min Y ya. Berarti kita tinggal turunkan nih. Di mana ya? Tulis sini aja deh. GX akan sama dengan do dari 1 min X min Y terhadap do X. Berapa tuh berarti min 1 kan? Nah, berarti min 1 kuadrat tambah GY, do per do Y dari 1 min X min Y. Min 1 kuadrat. Nah, tambah 1 ds. Maka akan menjadi integral dari Y min XY kurang Y kuadrat. Jangan kebalik ya, kayak tadi ya. Kalau dia bilangnya GX, berarti itu yang ditentukan adalah si ini, GX-nya ya. Kenapa malah F tadi ya? Oke, akar dari 1 tambah 1 tambah 1 ds. Berarti ini akar 3 nih. Akar 3 Y kurang XY kurang Y kuadrat DS. Akar 3-nya bisa dikeluarkan. Nah, sekarang batasannya. Karena kan kita menganggap bahwa kita ingin mencari integral di bidang permukaan zat kan. Berarti kita akan mengintegralkan terhadap dx dan dy. Tapi batasnya berapa nih? Itu yang kita perlu gambar. Dari 1 min x min y itu bisa kita cari. Bentuknya itu kira-kira seperti apa. Ini kan sama dengan Z ya.
Nah, karena kita mau cari di bidang X, Y, berarti Z-nya 0. Berarti ini X plus Y sama dengan 1. Nah, X plus Y sama dengan 1 berarti eh, kalau X-nya 0, Y-nya 1. Ya, ini titik potong. X0, Y1, Y0, X1. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Dan ini adalah si X plus Y sama dengan 1. Dan dia di oktan pertama. Berarti kan X-nya besar 0, Y-nya besar 0 ya. X-nya besar 0, Y-nya besar 0. Oktan pertama katanya. Oke, kita mau integralkan apa dulu? Misalkan aku maunya batas yang Y-nya deh. Yang besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Berarti ini 0, 1, ini DY. Kemudian baru deh X. X-nya berarti akan sama dengan 1 min Y. 0, 1 min Y. Ya. Terus kita cari dari si Y kurang XY kurang Y kuadrat. Akar 3 integral 01. Nah, integralkan tahap Y dulu. Y kuadrat per 2 kurang XY kuadrat per 2 dikurang Y pangkat 3 per 3. Batasnya 0, 1 min Y. DX-nya tinggal. DX. Akan sama dengan akar 3. Kemudian 0, 1. Masukkan 1 per Y ya. Ke X berarti. Bentar. Kita integralkan terhadap X harusnya. Bentar, bentar. Iya, terhadap X harusnya. Ya, ini salah. Kalau terhadap X kan berarti XY kurang X kuadrat Y per 2 kurang XY kuadrat. Batas 0, 1 min Y DY. Akar 3 integral 1, 0, 1. X-nya diganti dengan 1 per Y. Kurang 1 per Y kuadrat Y per 2. Kurang 1 per Y, Y kuadrat. DY 0-nya enggak ya. Akar 3, 0, 1, Y kurang Y kuadrat. Kemudian dikurang dengan Y min 2 Y kuadrat plus Y pangkat 3 per 2 semua ini ya. Dikurang Y kuadrat ditambah, bentar. Ini juga harusnya ditambah nih. Min 2Y, min 2Y, Y kuadrat ya. Min Y kuadrat ditambah Y pangkat 3. DY. Oke. Akan sama dengan, ada yang bisa dicoret enggak ya? Atau ini disamakan deh, 1 kurang setengah. Jadinya setengah ya, setengah Y ya. Ini habis, udah selesai, kita operasikan. Y kuadrat dengan 1 Y kuadrat, ini bisa habis. Sisa min Y kuadrat. Nah, 1 per 2 dengan, berarti ini 3 per 2. 3 per 2, Y pangkat 3 di Y. Oke, kita integralkan lagi. Berarti kan Y kuadrat per 2. Ada 2 lagi. Dikurang dengan Y pangkat 3 per 3. Ditambah 3 per 2. Y pangkat 4 per 4. Batasnya 0, 1. Akar 3. 1 berarti kan 1 per 4 kurang 1 per 3 ditambah 3 per 8. Yang 0 kan nggak ada lagi ya. Ini misalkan kita ganti jadi 24 semua deh ya. Ini akar 3. Akar 3 berarti ini 1 per 4 ini 6 kurang 8 tambah 24 bagi 8 itu 3. 3 kali 3 9 ya? Ya enggak. Y pangkat 3 minus minus plus minus Y kuadrat. Oh, ini harusnya minus nih. Minus Y pangkat 3. Berarti kan ini jadinya 1 per 2. 1 per 2. Ini berarti kan 1 per 8. Nah, ini 3. Maka 6 tambah 3, 9. 1 per 2, 4. Berarti akar 3 per 2, 4. Nah, itu ya teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak terkait integral di bidang permukaan? Ya serupa lah ya, kalau misalkan teman-teman pakai X sama dengan
G, Y, Z itu tetap sama aja prosedurnya. Y sama dengan GX, Z itu sama juga ya. Jadi disesuaikan aja nanti. Oke, kira-kira untuk soal ini ada yang mau teman-teman tanyakan terlebih dahulu? Oke, nggak ada ya? Oke, karena nggak ada, kita langsung aja lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Kita akan bahas lagi sekarang terkait parametrik permukaan. Nah, parametrik permukaan ini biasanya kadang disuruh gambar ya. Kira-kira gimana nih sketsa permukaan parametriknya? Nah, kayak gitu tuh. Bentar ya. Oh, parametrik permukaan. Contoh soalnya adalah R, U, V. Itu adalah, ini udah dikasih tahu nih. Parametrik permukaannya 9 kurang U kuadrat kurang V kuadrat. K, di mana U kuadrat plus V kuadrat itu kecil sama dengan 9 katanya. Nah, di sini kan kita tahu ya bahwa ini adalah X, ini Y, ini adalah Z kan. Berarti kita tahu bahwa X kita itu adalah U. Y kita itu adalah V. Z kita adalah 9 kurang U kuadrat kurang V kuadrat. Kalau gitu kalau kita misalkan pengen bikin ke sketsa X, Y, Z, berarti kan kita tinggal ganti aja ya UV-nya dengan X, Y ya kan. Berarti 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, di sini kita tahu nih kalau misalkan U kuadrat plus V kuadrat tuh kurang dari sama dengan 9. Berarti kan X kuadrat tambah Y kuadrat juga kurang dari sama dengan 9 kan. Nah, sekarang kita gambarkan deh ya. Ini berarti dia ada parabolanya nih teman-teman. Nggak apa-apa kita bikin yang besar ya. Ini Y, ini X, ini Z. Nah, kalau misalkan kita mau cari titik potong di Z, X0, Y0 berarti Z-nya berapa? 9 kan? Oh, berarti dia di sini nih. Titik puncaknya 9. Kemudian kita mau cari di yang titik potong di, tapi nggak usah titik potong ya, karena kan kalau misalkan Z-nya itu 0, X kuadrat kurang Y kuadrat plus 9 atau 9-nya di sini sama dengan 0 kan jadinya 9 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat kan. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti jadinya adalah 3 kan. Ini 3 di sini. Nah, kurang lebih itu gambarnya nanti begini nih. Anggap aja udah menyentuh ya. Nah, gitu. Wah, kenapa? Nah, kurang lebih seperti itu. Dan dia menyentuh si 9 ini. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Ini juga nih. Nah, gitu. Nah, permukaannya yang ini. Gitu, permukaan parametrik ya. Ini dia. Bentuknya seperti ini, ya. Nah, ada yang bertanyakan dulu terkait permukaan parametrik? Ya, sama kayak menggambar juga pada intinya. Permukaannya ya. Ini. Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Luas permukaan parametrik katanya. Oke, luas permukaan parametrik. Oke, soalnya dulu ya, kita cari. Luas permukaan parametrik dari, oke. Luas permukaan parametrik dari ini. Ini ada soal. Nomor 6. Luas permukaan parametrik dari RU, V sama dengan sin UI tambah cos UJ tambah VK. Di mana V-nya itu besar sama dengan min Pi, kecil sama dengan V,
0 kecil sama dengan V. Ini U. Ini V kecil sama dengan 6. Oke, sekarang kita ingin melakukan perhitungan luas permukaan parametrik. Nah, kita kan harus tahu ya, RU, V, kemudian juga kita harus menurunkan terhadap U dan juga terhadap V kan, permainannya. RU, V udah tahu, sekarang kita cari RU. Berarti do P per do UI tambah do Q per do UJ tambah PQRD, do R per do UK. Oke, sekarang kita turunkan. Do P per do U, sin turunan sin adalah cos. Cos UI. Tambah cos U turun terhadap do U min sin UJ. Ditambah 0 ya, ini 0. 0K. Kemudian RV-nya ya, itu adalah do P per do VI tambah do Q per do VJ tambah do R per do VK. Do P per do V itu adalah 0. Oh, bentar. Iya, 0. Karena nggak ada V-nya. 0I, 0J juga ya. Tuh kan. VK plus 1K. Sekarang kita masukkan ke integralnya. Cari luas permukaan parametrik akan sama dengan integral dari RU cross RV dA. Ya kan? Sekarang integral. Nah, kita masukkan. Kalau memasukkan ini kan berarti yang IJK. Kemudian kita masukkanlah yang RU-nya dulu. RU-nya adalah cos U min sin U 0. Kemudian 0, 0, 1. Nah, copy paste kan. IJ cos U min sin U 0, 0. DA. Maka akan sama dengan integral dari ini dulu. Min sin UI. Min sin UI. 0. 0. Kalau determinan dikurang ya. Kalau perkalian yang kayak gini tuh dikurang ya. Dikurang ini cos UJ 0, 0. DA. Ya, kemudian baru kita cari panjangnya. Panjangnya akar dari min sin U kuadrat tambah cos U kuadrat DA. Akan sama dengan sin kuadrat U tambah cos kuadrat U akar DA. Nah, sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1 ya. Akar 1 DA. Maka akan sama dengan integral DA ini 1. Nah, kemudian sekarang kita tinggal masukkan batasnya. Ini kan kita nggak tahu ya gambarnya gimana. Kita kan ya sulit lah menggambarkannya. Ya langsung integral biasa aja kan mudah ya. Kalau udah bentuknya kayak gini. Integral min V integral 0,6. 0,61 dV du. Min V berarti ini V 0,6 du. Maka sama dengan min V 6 du. Maka 6U V min V akan sama dengan 6V kurang min 6V. Maka kan sama dengan 12 pi maksudnya pi ya. 6U pi min pi sampai pi berarti 6 pi kurang 6 pi sama dengan 12 pi. Jadi luas permukaan parametriknya adalah 12 pi.
Kira-kira dari yang ini ada yang mau teman-teman tanyakan terlebih dahulu nggak? Jadi jangan lupa ya prosedurnya ya, harus cari dulu turunan R-nya terhadap U, V-nya R-nya terhadap V, kemudian baru U kali RV-nya, kemudian udah dapet dicari panjangnya dengan cara akar dari kuadrat-kuadrat dua ini. Kemudian udah dapat hasilnya, nanti dimasukkan aja batas-batasnya. Kan ini U dan V juga sudah ada. Ada yang mau tanya teman-teman tanyakan terlebih dahulu terkait luas permukaan parametrik ini? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Karena tidak ada, langsung aja kita ke integralnya lagi ya. Ini terakhir di sini integral permukaan parametrik. Integral permukaan parametrik ya. Nah, integral permukaan parametrik. Nah, ini. Nomor berapa ini tadi? Nomor 6, sekarang nomor 7. Nomor 7 integral permukaan dari integral ZDS. Ini G ya, di mana daerah G ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Nah, kita diminta untuk melakukan integral terhadap permukaan dari si integral ZDS. Nah, tapi di sini kan nggak diketahui ya RU, V-nya Kak gitu ya. Terus gimana dong kita mencari tahu atau menentukan RU, V-nya? Nah, gampang. Ini bola kan? Bola kan? Iya, bola gitu. Nah, X kita bisa ganti dengan, kan kalau R itu simbolnya U dan V ya. Nah, di bola kan ada parameter juga ya. Si, Pi, dan Theta. Sekarang, X itu adalah sin R cos Theta. Sin Pi cos Theta. X ya. Kalau Y itu adalah sin Pi sin Theta. Z itu adalah cos Theta. Cos Pi, ya enggak? Cos Pi. Dan ini adalah rho-nya. Nah, ini dan rho-nya kan. Nah, kalau nggak salah sih ada rho-nya ya. Bentar, sedikit lupa. Kemarin tuh kita ada rho-nya kalau nggak salah ya. Eh, kenapa harus cek yang ini ya? Rho, ada rho. Nah, ada rho-nya ya. Ketinggalan ya berarti ini ya. Jadi kita convert dia koordinat bola. Koordinat bola kan kayak gini ya. Nah, karena rho-nya itu satu, jadinya kan sin pi cos theta, sin pi sin theta, cos pi. Nah, pi dan tetanya kita bisa ganti gitu. Ganti jadi U dan V. Tapi kita gantinya jadi gini deh. Sin V cos U, sin V sin U, dan cos V. Oke. Dan kita tahu ya, kalau misalkan bola utuh ya, kalau bola utuh, si tetanya itu besar sama 0, kecil sama dengan 2pi. Tapi si pi-nya cuma sampai 180 doang ya, supaya nggak double dia. Nggak double information, karena udah tercantum di teta ini. Gitu. Nah, kita bisa dapat nih RU, V kita adalah si sin V cos UI tambah sin V sin UJ tambah cos VK. Nah, RU, V-nya dapat nih. Sekarang kita cari RU. Turunkan U langsung aja ya. Min sin U I ditambah turunkan terhadap U, turunan sin cos UJ ditambah 0K. Turunkan terhadap V, langsung aja ya. Cos VI tambah, turunkan sin V-nya, jadinya
cos V, bentar. Harusnya tetap ada ya ini. Bentar teman-teman. Human error. Sin V kali cos U. Berarti kan kita menurunkan terhadap U. Sin V-nya dianggap sebagai konstanta kan. Baru nih. Min sin UI. Turunkan terhadap U. Sin V-nya dianggap konstanta. Sin U-nya adalah cos UJ. Tambah 0K. Jelas cos V adalah konstanta. Turunkan terhadap U jadi 0. Sekarang turunkan terhadap V. Sin adalah cos V kali cos U-nya konstanta I. Karena dia perkalian ya, makanya di copy paste. Yang U-nya pada turunan V. Sin V turunkan terhadap V adalah cos V. Sin U tetap J tambah cos V min sin. Turunan cos V adalah min sin VK. Oke, RURV-nya udah dapet nih. Kita langsung masuk ke integral permukaan tadi ya. Kalau integral permukaan yang ini dia. Nah, ini ya. Ini dia. Sekarang kita akan masukkan fx, y, z ds. Integral fx, y, z ds akan sama dengan integral dari fx, y, z itu adalah si z. Kalau kita mau ganti jadi fx, bukan fx ya, tapi fru, v. Ru, v. Jadi ini nanti fru, v. Nanti baru dikali dengan panjang ya. Panjang dari ru kali rv. ds. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang Z ini kita harus bentuk nih ke dalam U, V. Jadinya cos V. Cos V. Ya. Cos V. Z jadinya cos V. Oke. Panjang RU, RV-nya belum kita cari ya. IJK. Copy paste lagi IJ di sini. Kemudian sin V. Wah, nggak bisa ini ya. Sin V cos U. Ini yang sin V. Bentar. Sin V min sin U. Berarti min sin V sin U. Yang ini baru yang cos V cos U. Ini yang J. J sin V cos U. Cos V sin U. Ini yang K. Cos V 0. Salah. 0 min sin V. Nanti koreksi lagi ya. Kalau teman-teman lihat ada kekeliruan, boleh ya. Kabari saja. Biar. Duh. Muat nih teman-teman. Berarti ini harus aku geser sedikit ya ke sini. Ini di sini. Oke, nah sekarang integral cos V kali ini jadinya apa? Min sin kuadrat V cos U. Ini 0. Ini sin V min sin V sin kuadrat U cos V ya. Kemudian dikurang dengan ini kali ini. Sin kuadrat V sin U J ya. Ditambah 0 ditambah nih sin V cos U. Sin V, ini cos V ya, cos V cos U. Sin V cos kuadrat U cos V ini ds-nya ya. Oke. Nah, min sin kuadrat V cos U. Cos U ini apa sebenarnya nih? I ya, ini I. Ini 0, ini K ya. Nah, I sama K. Yang K, yang ini juga K nih. Min sin V sin kuadrat. Oke lah. Cos V
Yang I nggak punya teman tetap ya. Sin kuadrat V cos UI. Yang K itu sebenarnya min sin V sin kuadrat. Oh, tetap nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa dihabiskan tuh nggak ada ya di sini ya. Kalau gitu, cos V sin V. Ini benar kan ya? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kalau yang ini, kalau yang ini. Oke. Sekarang kita coba gabungkan aja dulu. Ini yang I dikurang dengan sin kuadrat V sin UJ nah ini dikurang dengan sin V cos V. Sin V cos V. Oh, sin ini bisa dikeluarkan ya. Sin kuadratnya. Misalkan ditambah nih. Atau dikurang aja. Ya ditambah deh. Sin kuadrat U tambah cos kuadrat U dalam kurungnya baru nih tersisa min sin V cos V. Min sin V cos VK. Nah, ini kan satu ya. Berarti nanti jadinya cos V min sin kuadrat V cos UI dikurang sin kuadrat V sin UJ dikurang dengan sin V cos VK DS. Nah, sekarang kita cari panjangnya. Cos V akar dari min sin kuadrat V. Berarti ini jadinya sin pangkat 4V cos kuadrat U. Langsung aja ya. Ditambah dengan sin pangkat 4V sin kuadrat U. Ditambah sin kuadrat V cos kuadrat V ds. Kemudian sin kuadrat bisa dikeluarkan. Kalau sin kuadrat dikeluarkan, ini jadinya sin kuadrat V cos kuadrat U tambah sin kuadrat V yang dikeluarkan. Berarti ini sin kuadrat V sin kuadrat U ditambah dengan cos kuadrat V. Sekarang sin kuadrat U-nya bisa dikeluarkan ya. Sin kuadrat V, ini keluar nih sin kuadrat U. Terserah cos kuadrat U tambah sin kuadrat V tambah cos kuadrat V. Itu ya. Cos kuadrat U. Ini sin kuadrat U ya. Sin kuadrat U. Sin kuadrat. Oh, ini sin kuadrat V aja yang dikeluarkan. Ini kan V ya. V, V, ini U. Nah, ini kan jadinya satu ya. Sin kuadrat V dengan cos kuadrat V juga jadinya satu. Sisa sin kuadrat V. Keluar sin kuadrat V jadi sin V. Oke. Jadi kita sisa mengintegralkan cos V dengan sin V ds. Ya. Nah, sekarang integralnya tadi antara 0 sampai 2pi dengan 0 sampai pi dari cos V sin V dari dv du. Ya enggak? Ya. Sekarang kita integralkan terhadap V. Misalkan kita integralkan terhadap V. Jadinya adalah mungkin N cos V sin V. Nah, ini pakainya parsial ya. Kayaknya parsial nih. Soalnya kalau cos sin V emang ada bentuk dari ininya cos V sin V. Ada ya, cos V sin V, sin alfa cos alfa. Sin 2 alfa. Coba kita ganti ya, jadi sin 2 alfa per 2. Ya, per 2. Sin 2 alfa per 2. Sin 2V per 2. PDU. Sin 2V kita integralkan jadinya min cos 2V
per 2, 1 per 2. Nah, karena kalau ini diintegralkan kan sin 2, turunkan sin 2 pi kali 2 kan? Oke. Nah, 0 sampai 2 pi, ini 1/4 min cos 360 dikurang dengan min cos 0 du. Cos 360 tuh cos 0 kan? Cos 0 dia 1. Min 1 ditambah dengan 1. Jadinya 0 ya. Oh, jadinya 0. Cos 360. Oh, sinta cos. Cosnya positif kan? 1. 1 dikurang 1. 0. Berarti dia 0/2. Iya. Berarti ini adalah 0. Dengan demikian integral 0,2 pi dari 0 du. Iya. Integral 0. Integral 0. Kalau integral 0, eh karena bentar, integral 2 pi. Cos pi ya, tapi dia 2 pi. 2 pi. Apa ya? Jadinya 0. Ini juga jadinya 0 ya. Berarti ini integralnya jadinya 0 dari z guys. Kira-kira ada yang mau teman-teman tanyakan terlebih dahulu untuk yang integral ini? Bagaimana? Aman ya? Oke. Kalau aman berarti langsung aja kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu terkait teorema nih. Ada teorema yang flux ya, cara kita menghitung flux, yaitu flux sama dengan integral f dot ds atau f kali n ds atau min p kali fx, f turunan x ya, dikurang q kali f turunan y ditambah r dA. Lalu ada teorema divergensi Gauss, tinggal di integral lipat 3 div f. Kemudian ada teorema Stokes. Kalau Stokes ini dia integrasi dari curl f gitu. Nah, 3 hal ini yang perlu teman-teman pahami ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gimana teman-teman? Bagiku masih aman kok. Oke, berarti kita lanjut aja ya ke soal berikutnya terkait flux, kemudian apa tadi? Divergensi Gauss sama Stokes ya. Oke. Soal berikutnya nomor 8. Kita akan bahas terkait divergensi Gauss. Flux dulu ya. Flux dulu kita cari soalnya. Divergensi Gauss.
hitung flux. Nah, menghitung flux gitu ya. Eh, tadi kan ada dua ya. Tadi ada yang pakainya yang kalau kita mau menghitung flux kan ada dua teorema yang kita lihat. Kalau flux kan kita bisa cari dengan cara F kali N kan ya di sini. Dan sebenarnya ini bisa kita pakai grad F dalam perhitungannya gitu. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Jadi dia hampir bisa dikatakan kalau grad F itu kan sama dengan, bentar, sama kayak div F ya sebenarnya. Divergensi F. 2xy, bentar, aku lihat dulu ya. Kan, hmm, ya, kita cari dulu ya. Kemudian kalau yang teorema divergensi Gauss itu biasanya permukaannya di permukaan tertutup. Baru kita pakai teorema divergensi Gauss. Kalau yang teorema Stokes itu kita gunakan ketika tidak ada plane-nya ya, permukaannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang berikutnya. Diketahui ada medan vektor ya. Medan vektor itu F sama dengan X kuadrat YI tambah 2XZJ tambah YZ pangkat 3K. Dia berada pada, dan kita ingin melihat pada permukaan tertutup, yaitu 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan 1. Kemudian 0 kecil sama dengan Y kecil sama dengan 2. Dan Z besar sama dengan 0, kecil sama dengan 3. Nah, karena tadi ya, karena ini permukaan tertutup, ya, ini permukaan tertutup, jadinya kita pakai yang teorema divergensi Gauss. Nah, kalau di teorema divergensi Gauss, katanya kan tadi sama dengan div F ya, kita carinya ya. Jadi kita mau mencari si integral flux F NDS, tapi itu akan sama dengan div F dv, seperti itu. Nah, yang pertama kita hitung dulu divergensinya gitu ya. Kalau misalkan kita lupa, coba lihat dulu divergensi ya untuk memastikan. Nah, divergensi kan 2P per do X tambah do Q per do Y tambah do R per do Z kan. Nah, ini kan akan menjadi integral lipat 3 dari do X kuadrat Y per do X tambah do 2XZ per do Y tambah do YZ pangkat 3 per do Z dV. Akan sama dengan 2XY ditambah 0 ditambah 3YZ kuadrat dV ya. Nah, dan ya kan ini ya bentuknya. Nah, sekarang kita akan mengintegralkannya, dan karena di sini udah jelas ya batasnya, berarti kita tinggal masukin aja deh ya. 0,2,0,3 dari 2XY tambah 3YZ kuadrat DZ DY DX. Nah, 0,1, 0,2 kita integralkan terhadap Z dulu. Berarti kan ini tambah Z aja. Yang ini berarti jadinya 3YZ pangkat 3 per 3. Batasnya 0,3 DY DX. Ya integral biasa lah ya. Kemudian yang ini 0,1, 0,2. Kemudian masukkan angka 3, 6 jadinya ini ya. 6 XY ditambah dengan YZ pangkat 3.
Berarti jadinya 3 pangkat 3 itu berapa tuh? 27 ya. 27 Y. Nolnya abaikan. DY, DX. Karena dia akan habis ya. Integralkan terhadap Y jadinya nanti 6XY kuadrat per 2 tambah 27Y kuadrat per 2 batasnya 02 dx. Nah, tinggal dimasukkan ya. Angka 2-nya 01. Ini kan 3 ya, berarti 3 kali 4 12X tambah 27 kali 2 kuadrat ya. Berarti ini kali 2 doang dx. Kemudian kita integralkan terhadap X. Berarti kan X kuadrat per 2 ini 12 tambah 54X 01. Jadinya ini 6. Berarti kan 6 tambah 54 sama dengan 60. Nah inilah fluxnya pakai teorema divergensi Gauss. Kira-kira ada yang teman-teman mau tanyakan terlebih dahulu? Aman ya, nggak ada pertanyaan ya. Sekarang kita coba cari lagi soal yang kalau menggunakan teorema Stokes ya. Bentar ya, kita cari dulu. Teorema Gauss udah, kemudian yang teorema Stokesnya. Bentar. Oke. Hmm, ya. Sekarang yang nomor 9 ya. Misalkan kita kalau teorema Stokes itu dia pakainya curl ya. Berarti pakainya ini nanti IJK, do per do X, do per do Y, do per do Z, PQR. Ya. Nah, sekarang, bentar ya. Mana ya? Yang teorema Stokes, ekspansi materi. Boleh teman-teman, aku cari dulu soalnya. Aku lupa taruh di mana soalnya. Ya. Misalkan kita punya eh, medan vektor ya, sama dengan min YI plus XJ. Kemudian ini berada pada cakram satuan X kuadrat plus Y kuadrat kecil sama dengan 1. Nah, kita sekarang diminta untuk menentukan fluxnya pakai teorema Stokes gitu ya. Nah, teorema Stokes kita tahu ya bahwa dia adalah integral dari curl F ds ya. Ya, sekarang kita berarti harus mencari si curlnya dulu. Kalau curl itu kan isinya ada I, J, K, kemudian ada apa lagi ya? Isinya do X ya. Do X, do, do X, do Y, do Z. Kemudian ada, nah masukkan nilainya itu sendiri X, min Y, X 0 gitu kan. Nah ini di copy paste aja yang depannya. Nah, ini dengan ini kita tinggal sederhanakan aja ya. Ini DS 0, 0 nggak usah tulis deh. Ini min 2YZJ, ini plus 2, kenapa malah begitu ya? Bukan 2. Ini do diturunkan terhadap Z. Do Z min YI. Kemudian ditambah
Maaf ya, lupa kalau itu do X, ini XK, kemudian dikurang dengan ini 0, ini lagi eh, do per do ZXI ditambah dengan do per do Y min Y. Oke, DS. Maka akan sama dengan turunkan terhadap Z 0 ya, turunkan terhadap X dia K dikurang, turunkan terhadap X, turunkan terhadap Y, dia jadinya min 1. Ini apa tadi kalau yang do per do Y? Dia K ya, DS. Sehingga dia jadinya adalah 2K. 2K DS. Nah, kemudian kalau clue F itu kemarin kita carinya itu kan sampai panjangnya doang ya. Hmm, ini sampai 2K DS. Eh, Setelah itu kita cari eh, ini 2K. Terus karena permukaan di sini kan dia hanya X kuadrat plus Y kuadrat kecil sama dengan 1 ya. Berarti kan dia di bidang Z sama dengan 0 kan secara tidak langsung. Eh, Berarti, nah berarti kita harus tetap cari NDS-nya kan. Ini kan masih dalam bentuk vektor nih. NDS kita, ini harusnya masih ada NDS nih. N. Nah, kalau gitu, untuk NDS karena Z-nya sama dengan 0, kan NDS itu kan ini ya, isinya Fx, Fy sama Fz lah gitu. Nah, kita tahu kalau misalkan Fx, Fy, kalau misalkan kita punya F-nya itu adalah 0 itu si Z kan, di Z sama dengan 0. Berarti kalau dicakram satuan pada bidang sama dengan 0, berarti ini sama aja dengan minus berarti ini. Karena dia di Z sama dengan 0, berarti karena dia Z sama dengan 0, berarti ini di min Fx, min Fy sama 1. Nah, kalau gitu, karena Fx kita di sini, bentar teman-teman, aku sedikit lupa kalau yang perlu F ini. Karena dia harusnya, bentar, dia harusnya kalau curl F itu ya di sini kekurangan ya. Makanya tadi bingung kenapa bisa muncul hanya vektor aja. Ini harusnya ada n-nya gitu ya untuk teorema Stokes ya. Dan n-nya itu adalah kita harus transformasi juga. N-nya itu tuh berupa vektor, vektor normal gitu. Fx, Fy, Fz. Nah, karena kita di sini di bidang X kuadrat plus Y kuadrat kecil sama dengan 1, berarti kan dia positif ya. Tapi bentar, vektornya. Si Z itu kan Fx, Y, ya kan? Atau si F kita itu kan adalah si Z kan? Fx, Y, Z itu adalah si Z. Berarti kalau kita turunkan terhadap X, jadinya dia 0, 0, 1. Nah, kebetulan ini juga 2K kan? Berarti integral dari 2K
di dot product dengan 0,0,1. Dengan demikian, ini akan menjadi, ini kan sama juga dengan integral 0,0,2 kan, si 2K ini. Kemudian ini ds, ini berarti ini 2 ds. Nah, baru setelah itu nanti kita masukkan batas-batasan yang ini, x kuadrat plus y kuadrat kecil sama dengan 1. Kalau kita gambarkan, dia begini bentuknya. Ini dia 1. Nah, yang paling gampangnya kan X sama dengan R cos theta aja kan. Y sama dengan R sin theta. Nah, di sini karena dia 2ds, berarti kan kita bisa integralkan terhadap R sin theta aja ya. Ini berarti dr d theta, tapi ini 2R. R-nya adalah 0 sampai 1 dan theta-nya adalah 0 sampai 2pi. Nah, kita integralkan 2R terhadap R berarti kan R kuadrat ya. 0 sampai 1 berarti 1. 1 diintegralkan 0,2pi terhadap d theta akan sama dengan theta yang batasnya 0 sampai 2pi. Sehingga dia akan menjadi 2pi. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak terhadap teorema Stokes ini? Atau yang divergensi Gauss tadi? Yang divergensi Gauss kebayang jelas ya. Sementara kalau yang Stokes ini kita harus ada dot product dengan NDS-nya ini nih. Di mana NDS-nya ini adalah isinya adalah fx, fy, fz gitu. Karena ini tegak lurus, berarti si fx, y, z, z kita adalah si z itu sendiri. Nah, ada yang mau teman-teman tanyakan terlebih dahulu nggak? Ini enggak, Kak. Oke, aman ya. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya, udah di materi terakhir. Jadi gitu ya teman-teman, kita udah belajar terkait pembahasan lintasan. Sebelumnya kita juga udah mulai belajar dari integral lipat 3, penggantian variabel integral lipat 3, kemudian juga medan vektor dan integral garis, terus kebebasan lintasan, teorema Green untuk yang non-konservatif, ada integral permukaan, sampai tadi terakhir ya, untuk yang teorema-teoremanya. Nah, mungkin sekian ya yang dapat aku sampaikan pada pembelajaran kita selama 2 sesi ini. Semoga apa yang sudah teman-teman pahami di sini itu tetap lengket gitu ya dan bisa membantu teman-teman mengerjakan soal di UAS nanti. Teman-teman UAS kapan? Tanggal 24, Kak. Oke, 24. Oke, good luck ya teman-teman. Semoga nilainya memuaskan. Bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih ya teman-teman atas waktu dan perhatiannya dan minta doanya juga ya karena aku di tanggal 24 itu juga sidang gitu. Kak. Oke, aku akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.